Kasus SYL menyebabkan kerugian uang negara hingga 44,5 miliar rupiah. Bagaimana kasus SYL? Mari kita kilas balik kasus SYL. Bicara soal penangkapan kader Partai Nasdem yang sekaligus tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Ahmad Sahroni menilai KPK sewenang-wenang saat melakukan penangkapan paksa terhadap kader Partai Nasdem tersebut. Saat ini Partai Nasdem belum membicarakan mengenai bantuan hukum terhadap Syahrul Yassin Limpo. Ya, sementara itu pemirsa, proses hukum yang sedang dijalani mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Presiden menekankan agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Proses hukum yang ada, baik di KPK, di kepolisian, di kejaksaan, ada proses hukum yang harus dijalani. Ada anggapan politisasi, Pak? Ada anggapan politisasi? Oke. Juli 2024, SYL atau yang dikenal sebagai Syahrul Yassin Limpo dinyatakan bersalah melanggar pasal 12E, Junto pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP, membuatnya divonis hukuman pidana penjara selama 10 tahun. Hal ini erat kaitannya tentang permasalahan yang terjadi di internal Kementerian Pertanian kemarin. Terdapat rumor mengatakan ini memang murni salah SYL. Tapi ada desas-desus juga hal tersebut sebagai salah satu gerakan politik Mulyono. Di sini kita akan membahas fakta dan data kasusnya. Pengabdian Syahrul Yassin Limpo pada negara dimulai sejak 1984 saat dirinya diangkat sebagai camat Botonompo di Goa. Pada 1994, ia kemudian menjabat posisi sebagai Bupati Goa hingga 2002. Setahun kemudian, Syahrul mendampingi Amin Syam sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Pada pemilihan kepala daerah 2007, Syahrul maju sebagai calon gubernur, kemudian ia memenangkan pilkada dengan total suara 39,53% suara. Dan pada pilkada selanjutnya menang kembali dengan perolehan 52,42% suara. Setelah mengakhiri masa jabatan sebagai gubernur, ia dilantik oleh Bapak Jokowi sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia. 28 Oktober 2024, saat SYL sedang melakukan kunjungan kerja di Eropa, KPK melakukan penggeledahan di rumah SYL di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, dan kantor Kementerian Pertanian di daerah Ragunan, Jakarta Selatan. Seiring penggeledahan berlangsung, beredar kabar bahwa SYL telah menjadi tersangka. Dalam persidangannya, Hakim Pengadilan Tipikor Rianto Adam Pontoh menyatakan bahwa SYL telah bersalah dalam menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa bawahannya untuk memberikannya uang dan menggunakannya untuk keperluan bersama keluarganya. Bayangin keluarga kalian capek-capek bekerja tapi hasil kerjanya diperas dan dipalak sama bosnya. Gimana tuh? KPK bergerak cepat menyita beberapa aset SYL meliputi rumah, kendaraan, dan benda-benda berharga lainnya. Dalam penggeledahan di rumahnya ditemukan uang tunai senilai 30 miliar rupiah, cek 2 triliun rupiah, dan beberapa senjata api. Menurut penyelidikan, rincian penggunaan uang upeti dari tindak kejahatan SYL dibagi beberapa kepentingan. Di antaranya kegiatan operasional menteri dan lain-lain mencapai 16 miliar rupiah.
keperluan istri dan keluarga Syahrul yang masing-masingnya mencapai hampir 1 miliar rupiah. Dan kemudian keperluan pribadi Syahrul sendiri yang mencapai hingga 3,3 miliar rupiah. Sungguh wah sekali. Sebelumnya, pada persidangan kasus SYL pemeriksaan saksi pada Rabu 24 April dan Senin 6 Mei 2024, banyak menguak penyalahgunaan anggaran Kementan untuk keperluan pribadi sejak Januari 2020 hingga Oktober 2023. Penyalahgunaan anggaran adalah tindakan yang merujuk pada penggunaan dana publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya, baik dalam konteks pengelolaan anggaran pemerintah maupun dana desa. Tindakan ini seringkali melibatkan penggelembungan anggaran, pencairan dana untuk proyek atau kegiatan fiktif, serta laporan keuangan yang tidak akurat dan tidak sebagaimana mestinya. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan anggaran terjadi di lingkungan pemerintahan, di mana pejabat atau pemangku kebijakan mengelola dana menggunakan kekuasaan mereka, tetapi mereka malah mengalihkan dan menyalahgunakannya demi kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri. Uang-uang itu digunakan untuk membeli hewan kurban 1,6 miliar rupiah, membayar angsuran mobil Alphard dengan total 1,9 miliar rupiah, biaya pemeliharaan apartemen 300 juta rupiah, biaya operasional rumah dinas termasuk uang makan 3 juta per hari, total 4,05 miliar rupiah, dan cicilan kartu kredit 215 juta rupiah. Bahkan SYL menggunakan uang itu untuk membayar biduan sebesar 100 juta rupiah dan membeli falas 64 juta rupiah. Total kasar penggunaan untuk kepentingan pribadi SYL sebesar 12,28 miliar rupiah. Sedangkan untuk keperluan keluarga dan kolega diantaranya pembelian mobil Toyota Innova untuk anak SYL seharga 500 juta rupiah, umroh keluarga 1,35 miliar rupiah, tas Dior untuk istri 105 juta rupiah, anggaran untuk hitan cucunya, dan pembelian skincare untuk anak serta cucu. Selain itu juga uang jajan istri total 1,2 miliar rupiah, serta kado undangan 381 juta rupiah. Penggunaan uang lainnya untuk parfum anak 5 juta rupiah, biaya dokter kecantikan anak SYL, serta bros dan cincin emas seharga 10-15 juta rupiah untuk satu kali kado pernikahan kolega di Jakarta atau Makassar, Sulawesi Selatan, yang jika ditafsir total jumlahnya senilai 1,1 miliar rupiah. Lalu pembelian lukisan Sujiwo Tejo senilai 200 juta rupiah. Lukisan ini diduga berada di kantor Partai Nasdem. Jika ditotal, jumlah klaster penggunaan keluarga atau kolega mencapai 4,8 miliar rupiah. Rakyatnya susah nyari pupuk, pejabatnya malah sibuk nyari biduan sama ngerayain ulang tahun cucu. Hebat banget ya Pak pengabdiannya. Partai Nasdem memberikan tanggapan tegas terkait isu penyalahgunaan anggaran yang melibatkan mantan Menteri Pertanian. Dalam beberapa pernyataan resmi, Bendahara Umum Nasdem, Ahmad Sahroni, menekankan bahwa partainya tidak pernah terlibat dalam tindakan korupsi yang dituduhkan kepada SYL. Sahroni juga menjelaskan bahwa uang yang diterima dari SYL yang kemudian dikembalikan sebesar 860 juta rupiah tidak diketahui berasal dari hasil korupsi hingga laporan dari staf akuntansi partai. Ia menegaskan bahwa Nasdem tidak pernah meminta SYL untuk melakukan korupsi atau menyetorkan uang hasil korupsi ke dalam partai. Karena ongkos kampanye mereka terlalu besar, sehingga mereka harus balik modal atau minimal untung selama mereka menjabat 5 tahun. Mohon berdiri bertiga. Untuk terdakwa Syahrul Yassin Limpo mengadili 1. Menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Sejak persidangan dilakukan, fakta-fakta mengejutkan kerap bermunculan, seperti bagaimana Andi Tendri bilang selaku cucu SYL bisa melakukan kerja magang di Kementan, penggunaan uang Kementan untuk keperluan pribadi keluarga SYL, pemberian uang kepada partai, uang persahabatan pada mantan ketua KPK Firly Bahuri, hingga pemberian jabatan honorer kepada seorang biduan dangdut. Makanya pertanian Indonesia nggak maju-maju, menterinya aja gini.
Kesimpulan kasus SYL ini menunjukkan betapa mudahnya penyalahgunaan anggaran yang terjadi dalam sistem pemerintahan. Modus korupsi yang dilakukan SYL bersifat terstruktur dan masif yang tidak hanya melibatkan anggaran kementerian semata tetapi juga memeras bawahan-bawahannya untuk mendanai kepentingan pribadi serta keluarganya. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan pengawasan terhadap dana operasional menteri yang perlu diperbaiki agar tidak terjadi kasus seperti ini di masa depan. Dalam rangka pemberantasan korupsi, penting untuk meningkatkan integritas serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik. Selain itu, perlu juga dilakukan edukasi dan kampanye anti korupsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk korupsi dan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan negara. Jadi guys, kalau kalian nantinya bakal jadi pejabat, jangan sampai deh lakuin penyalahgunaan anggaran, nanti Tuhan marah.